Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini saya akan masih membahas tentang manajemen keuangan, skopnya, dengan tema manajemen modal kerja. Jadi bagaimana caranya seorang manajer mampu untuk mengelola modal kerja di perusahaannya. Nah, bagi kamu teman-teman yang saat ini sedang mengemban pendidikan di kampus manapun, yang jurusan akuntansi, mungkin jurusan manajemen, biasanya ada mata kuliah manajemen keuangan, apalagi yang sudah ada konsentrasinya manajemen keuangan, dan pasti akan membahas tentang manajemen modal kerja. Jadi kamu diminta untuk melihat apakah modal kerja di perusahaan kamu tersebut masih stabil atau masih aman, atau modal kerja kamu udah nggak ada, bahkan minus, sehingga perusahaan kamu tidak mampu mencukupi kegiatan operasional sehari-hari. Ini bahaya ya. Atau mungkin kamu sebagai seorang investment gitu ya, sebagai seorang investor yang mau investasi di beberapa perusahaan, pilihannya satu dari 3 atau 4, pilihannya satu ya. Dilihat seberapa kuat modal kerja si perusahaan tersebut, sehingga saat kita tahu, oh ini perusahaan kuat, kemungkinan akan panjang masanya dalam bertahan, kita bisa invest di sana. Baik, kita mulai dulu dengan definisi dari modal kerja atau working capital. Ini ya. Working capital biasa digunakan untuk mengukur kekuatan finansial perusahaan atau guna memastikan kemampuan perusahaan tetap terus beroperasi dengan optimal minimal dalam waktu 1 tahun. Ya, kita nggak bisa melihat jangka panjang ya, karena yang kita ukur ini adalah aset lancarnya dan juga hutang lancarnya. Kalau aset lancar dan hutang lancar kan biasanya setahun kan, kurang dari setahun. Jadi selama setahun ini kira-kira perusahaan bisa bertahan atau tidak. Nah, seperti itu. Contoh seperti ini. Misal kamu nih Rosa ingin invest di perusahaan. Ada perusahaan A, ada perusahaan B. Ini ada A, ada B. Anggaplah ini perusahaan go public ya, karena kan kita mau investasi. Di perusahaan A punya aset lancar yang ini 200 juta aset lancarnya. Dan hutang lancarnya 120 juta. 200 juta aset lancar, hutang lancarnya 120 juta. Di perusahaan B, aset lancarnya ini besar, 300 juta. Oke, mantap ya. Dengan hutang lancarnya 350 juta. Kira-kira Rosa nih mau pilih yang mana nih? Invest di perusahaan A dengan aset lancar 200 juta, hutangnya 120 juta, atau perusahaan B, asetnya 300 juta, hutangnya 350 juta. Sederhana ya. Kita cari perusahaan yang hutangnya tidak lebih besar dari aset lancarnya. Jadi kalau misalkan aset lancarnya tadi 200 juta, hutangnya 120 juta, kita kurangin dulu berapa modal kerjanya atau working capitalnya. 200 dikurang 120 sama dengan 80 juta. Itulah working capital si perusahaan A. Nah, kalau perusahaan B, 300 juta aset lancarnya tadi kita kurangi 350 juta hutang lancarnya, sama dengan minus 50 juta. Rosa pilih yang mana? Ya perusahaan A dong pastinya, karena working capitalnya 80 juta ketimbang perusahaan B. Ini kayaknya mau bangkrut nih bentar lagi perusahaan B. Gitu ya, mudah kan? Mudah. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada yang namanya modal kerja bersih. Nah, kalau modal kerja bersih ini harus dikurangi hutang lancar tadi. Si Rosa mau pilih A atau B tadi kan, perusahaan A atau perusahaan B. Kalau hanya melihat aset lancarnya aja, ya 200 juta. Di perusahaan A, 300 juta perusahaan B. Ya menang perusahaan B dong, pilihlah perusahaan B. Namun kita harus melihat modal kerja bersihnya. Ini ya. Modal kerja dikurang hutang kerja, barulah mendapat modal bersihnya, modal kerja bersihnya. Nah, biasanya modal kerja bersih ini digunakan di tahun tersebut, ya di 1 tahun itu aja yang bisa
dipertahankan. Kira-kira bisa jalan nggak nih perusahaannya selama setahun itu, gitu ya. Nah, kalau misalkan modal kerjanya lebih besar, modal kerja lebih besar nih ya, modal kerja lebih besar dari hutang kerjanya atau hutang lancarnya. Hutang kerja sih, hutang lancar. Jadi, jika modal kerja lebih besar dari hutang lancarnya, maka apa yang harus perusahaan lakukan? Pertama, perusahaan masih dapat membayar hutang lancarnya. Ya bayar dong hutang lancarnya, jangan malah diulur-ulur, ditunda-tunda. Karena kamu punya modal kerja yang besar, silakan bayar hutang lancarnya. Jadi kalau kamu manajer keuangan, lihat modal kerja kita cukup nggak nih untuk bayar hutang lancar kita? Cukup bos, bayar. Jangan terlalu banyak hutang. Ya oke lah, di prinsip akuntansi itu harta sama dengan hutang plus modal. Jadi kalau kita mau punya harta, ya kita harus berhutang dan kita harus modal. Tapi jangan terlalu banyak hutangnya. Takutnya saat ini mungkin kamu modal kerjanya masih besar nih, tapi di tahun berikutnya tiba-tiba modal kerja kamu kecil, gimana mau bayar hutang lancarnya? Jadi bayar hutang lancar. Itu yang pertama yang harus kamu lakukan. Yang kedua, perusahaan tandanya masih bisa beroperasi. Kalau masih bisa beroperasi, ya berarti harus bayar gaji karyawannya, bayar listriknya, bayar segala macam yang harus bisa dibayarkan. Jangan ditunda-tunda, malah PHK. Pak, kita PHK aja nih orang-orang. Waduh, bahaya nih. Jangan pernah punya prinsip seperti itu. Oke? Dan yang ketiga, perusahaan punya dana untuk investasi. Ingat, jangan sampai ada dana yang menganggur. Karena menganggur itu nggak baik ya. Nggak enak malah. Apalagi dianggurin. Iya. Yeah. Jadi jangan sampai ada dana yang menganggur. Gunakan dana tersebut untuk investasi. Ada kadarnya, ada batasnya. Jangan sampai malah kita ambil semuanya untuk investasi. Minggu lalu sudah kita pelajari ya, mata kuliah minggu lalu, bagaimana cara kita supaya bisa melakukan investasi. Paham teman-teman? Jadi 3 hal tadi lakukan jika kamu punya modal kerja yang lebih besar dari hutang lancarnya. Nah, gimana Pak kalau misalkan modal kerjanya lebih kecil dari hutang lancarnya? Ya hutang lancarnya lebih besar nih ketimbang si modal kerjanya. Apa yang kamu nih seorang manajer keuangan harus lakukan? Pertama, kamu harus cari hutang jangka panjang. Jangan hutang jangka pendek. Karena kalau hutang jangka pendek, ya kamu nggak mampu buat bayarnya. Modal kerja kamu nggak cukup. Cari yang panjang lah, supaya kita punya waktu untuk bayarnya. 10 tahun, 5 tahun gitu kan. Jangan yang cuma setahun. Setahun, 2 tahun jangan. Yang 5 tahun, yang 10 tahun silakan. Jangan terlalu lama juga. Yang kedua, kamu harus cari investasi. Tetap kita harus cari investasi. Maksudnya gini, bukan kita yang invest, tapi kita cari orang-orang yang mau investasi di perusahaan kita. Orang-orang yang mau menitipkan modalnya di perusahaan kita. Nah, gitu ya. Bukannya kitanya invest. Bukan, kalau itu mah, ya orang kita modal kerjanya sedikit, masa mau kita investasi? Biasanya investasi itu dana menganggur gitu kan, baru kita invest. Tapi kalau kita modalnya aja nggak cukup, ngapain kita invest? Yang ada kita harusnya mengundang orang untuk investasi di perusahaan kita. Dan yang ketiga, kita juga bisa menjual aktiva tetap yang kita miliki. You punya mobil 5, jual 2. You punya perusahaan 10, jual 2 atau jual 3. Dengan aktiva tetap yang kita miliki, kita jual, itu bisa menambahkan modal kita lagi. Ya mau nggak mau, suka nggak suka. Atau yang terakhir, PHK. Ya yang bisa di PHK aja. Tapi usahakan jangan sampai terlalu banyak mem-PHK. Gampang ya? Gampang. Kita lanjut lagi, naik levelnya ke tahap selanjutnya. Dalam manajemen modal kerja, kita mengenal istilah cash conversion cycle. Apa itu cash conversion cycle? Bisa dilihat di video saya yang ini. Menit berapa nih? 9 ya. Ini bisa dilihat di video saya yang itu. Diputar berkali-kali supaya paham apa itu cash conversion cycle. Karena dalam cash conversion cycle terdapat 3 hal. Ada ICP atau Inventory Collection Period, ada RCP, Receivable Collection Period, dan ada PDP, Payable Deferral
period. Nah, yang kita mau bahas di pertemuan ini adalah tadi ICP, RCP, PDP. Kita mulai dari ICP, Inventory Collection Period. Bagaimana ini lebih kepada gini, memperkirakan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah persediaan yang kita miliki menjadi kas. Nah gitu kan. Jadi kita tahu nih, persediaan kita ini bisa berubah jadi kas berapa hari, supaya nanti kita punya modal lagi kan gitu. Saya juga sudah jelaskan di video yang cash conversion cycle, namun ini kita lebih fokuskan di sini lagi ya, terkait ICP-nya, RCP-nya, dan PDP-nya. Nah, untuk mengukur ICP juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya aset dalam bentuk persediaan, sehingga persediaan kita ini bisa cair gitu loh, bisa cair jadi uang. Berapa hari? Nah, ini dia rumusnya. Ini rumusnya I itu ICP ya, inventory itu inventory atau persediaan dibagi COGS per 365. COGS ini adalah cost of goods sold. Oke. Lalu 365 ya berarti maksudnya 365 hari gitu ya, setahun. Jadi sisa persediaan per harinya dibagi nilai penjualan per harinya. COGS ini nilai penjualan. Jadi karena biasanya nilai penjualan itu dalam bentuk per tahun, misalnya setahun ini nilai penjualannya 100 juta, kita bikin per harinya dulu gitu. Maka didapatlah jumlah hari yang diperlukan untuk bisa menjual sisa persediaan. Paham ya teman-teman? Itu ICP. Nah, ada lagi RCP, Receivable Collection Period. Kalau ini perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah piutang, receivable ya, piutang yang dimiliki menjadi kas. Jadi piutangnya kapan bisa kita tarik ini piutang untuk bisa jadi kas? Harus ada hitung-hitungannya. Jangan sampai kita nggak punya perhitungan. Seorang manajer keuangan harus pandai berhitung. Gitu. Nah, untuk mengukur seberapa liquidnya piutang kita atau aset dalam bentuk piutang, bisa menggunakan RCP ini, Receivable Collection Period. Rumusnya ini R dibagi CS per 365. CS itu credit sales atau nilai penjualan kredit. Ya berarti sisa piutang per harinya dibagi nilai penjualan kredit per hari. Nah tadi biasanya kan nilai penjualan kredit itu per tahun juga. Kita rubah menjadi per hari. Kalau mau per hari kita bagi 365. Kenapa? Ya karena setahun ada 365 hari dalam akuntansi ya. Maka dapatlah hasil jumlah hari yang diperlukan untuk mendapatkan sisa piutang. Kemudian ada PDP, Payable Deferral Period. Nah, berarti kalau ini perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk kita bisa bayar utang. Kira-kira kamu mau bayar utangnya kapan? Jangan pas ada duit bayar, jangan gitu juga. Tapi pas kita punya uang, pas waktunya tepat, kita bayar. Biasanya saat kita dapat uang, belum tentu uangnya itu murni untuk kita bayar utang aja, tapi uangnya itu bisa untuk bayar operasional, buat investasi, bla 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 bla. Jangan terlalu polos, dapat uang langsung bayar utang nih, biar nggak punya utang ya gitu juga. Harus kita hitung berapa hari uang ini bisa kita bayar. Berapa hari utang itu bisa kita bayar. Rumusnya ini payable sama dengan P dibagi COGS per 365. Sisa hutang per hari dibagi nilai penjualan per hari. Dapatlah jumlah harinya. Nah, gimana contohnya seperti ini. Nah, ini dia. ICP, RCP, PDP. Contoh seperti ini. Di ICP, inventorinya persediaannya itu ada 9.000. Nah, COGS-nya nilai penjualannya itu 1.095.000. Nah, R itu piutang. Piutangnya itu ada 98.000. Credit salesnya CS, credit salesnya itu ada 730.000. Nah, kalau yang PDP, hutangnya dia punya hutang 240.000 dengan COGS atau nilai penjualannya tadi ya 1.095.000. Berapa hari yang diperlukan untuk mendapatkan atau merubah persediaan menjadi kas, lalu mendapatkan piutang ke dalam bentuk kas, dan untuk membayar hutang? Berapa hari? Tuh harinya. ICP-nya 3,
RCP-nya 49, PDP-nya 80. Maksudnya apa? Seperti ini. Maka perusahaan diperkirakan akan menjual ICP ya, menjual persediaannya yang bernilai 9.000 itu dalam waktu 3 hari. Wah, kurang lebih nih persediaan kita 3 hari kejual. Kan diperkirakan ya, diperkirakan. Kemudian RCP di mana piutangnya yang 98.000 tadi mampu dicairkan dalam waktu 49 hari. Itu yang RCP ya. Dan PDP di mana hutangnya sebesar 240.000 tadi mampu dibayar selama dalam waktu 80 hari. Seperti itu. Jadi itulah perkiraan-perkiraan jika kita menggunakan ICP, RCP, dan PDP yang mampu perusahaan lakukan, gitu kan ya. Nah, teman-teman, itulah tadi fokus kita di manajemen modal kerja. Jangan lupa juga di komen ya kalau misalkan punya pendapat lain, dan juga biasakan untuk share video ini supaya banyak lagi orang-orang yang lebih tahu tentang video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.